Pasar MPV mewah di Indonesia selama ini kayak taman bermainnya Toyota Alphard. Mau artis, pejabat, atau bos besar, Alphard selalu jadi pilihan wajib sampai-sampai kadang jadi simbol status. Tapi sekarang pabrikan Tiongkok mulai unjuk gigi dan bukan kaleng-kaleng. Ada dua pemain baru yang siap bikin Alphard ketar-ketir, BYD M9 dan Hongqi HQ9. BYD M9 ini datang dengan jurus plug-in hybrid canggih, jangkauan ribuan kilometer, interior penuh fitur fancy kayak kursi pijat, kulkas mini, sampai layar segede warung tenda. Sementara Hongqi HQ9 main di ranah kemewahan full-fat ala mobil dinas pejabat Tiongkok dengan captain seat super lega, audio dan audio, dan detail yang bikin Alphard terasa kayak Innova Luxury. Kedengarannya lebay, tapi faktanya begitu. Dan yang paling bikin ngiler, harganya relatif lebih murah dibanding Alphard yang makin hari makin naik. Jadi kalau dua mobil ini beneran masuk Indonesia, kombinasi tenaga lebih buas, fitur lebih banyak, dan harga lebih ramah bisa jadi resep manjur buat dobrak dominasi Alphard di segmen large MPV. Tinggal pertanyaannya, orang Indonesia siap nggak ninggalin gengsi Logote buat nyobain MPV bongsor asal Tiongkok ini? Simak terus ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Toyota Alphard selama ini menjadi kendaraan premium konsumen kelas atas yang paling diminati di Indonesia. Namun sekarang Alphard patut waspada dengan kehadiran sederet rival kuat yang kabarnya memiliki spesifikasi lebih mumpuni. Salah satu yang patut diwaspadai adalah MPV mewah asal Cina, yaitu Hongqi HQ9. Hongqi HQ9 yang merupakan produk premium dari Hongqi dipercaya sebagai rival berat bagi Alphard. Model pertama HQ9 diluncurkan pada 21 September tahun lalu dan ditampilkan pada Tianjin Motor Show 2022. Hongqi merupakan produsen mobil premium yang berada di bawah naungan Pougro. Meskipun menjadi pesaing Alphard, HQ9 ternyata dibanderol dengan harga yang jauh lebih ekonomis. Hyuna, varian lain dari Hongqi, memiliki bahasa desain yang mirip dengan Rolls-Royce. Grill depan vertikal besar dipadukan dengan lampu utama LED berbentuk sipit. Di samping atapnya sangat tegak dan memiliki hiasan krom di sekitar bingkai jendela samping. Pilar belakang juga bergaris dengan spoiler cukup besar di atap yang dibekali ran masuk ke bagian kabin. Edge varian HQ9 menawarkan teknologi super canggih yang berbalut sempurna dengan kemewahan interiornya. Jok kulitnya nampak sederhana namun premium dengan berbagai fitur canggih yang tersemat di seluruh area kabin. Seperti pada area kokpit yang pada bagian tengah dashboard terpasang monitor 14 inci untuk layar entertainment-nya. Sementara meter klasternya menggunakan LCD 12,3 inci. Di samping tuas transmisi terdapat tempat pengisian daya ponsel nirkabel dan ponsel ini bisa terkoneksi pula ke head unit secara wireless. Pada konsol tengah terdapat laci dengan penutup yang dilengkapi pendingin. Mobil ini juga dilengkapi wireless charging dan memakai sistem audio dan audio yang berjumlah 16 speaker. Hongqi HQ9 juga memiliki sistem Hongqi Connect generasi ketiga yang menghadirkan layanan berbagai lokasi secara real-time antara kendaraan dan ponsel. HQ9 membawa fitur parkir otonom, adaptif kontrol pengereman darurat otomatis untuk pengemudi malam hari, serta sederet fitur pendukung lainnya. Dalam hal fitur keamanan, Hongqi HQ9 juga tidak kalah canggih dari Toyota Alphard. MPV ini dilengkapi dengan sederet teknologi keselamatan seperti lane departure warning, blind spot monitoring, forward collision warning, rear cross traffic alert, dan adaptive cruise control.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Toyota Alphard masih memiliki citra yang kuat di pasaran Indonesia sebagai kendaraan premium kelas atas. Namun dengan hadirnya Hongqi HQ9 yang menawarkan spesifikasi lebih mumpuni dan harga yang lebih terjangkau, dapat menjadi ancaman bagi dominasi Toyota Alphard di pasaran Indonesia. Secara keseluruhan, Hongqi HQ9 merupakan MPV mewah asal Cina yang patut diwaspadai oleh para produsen mobil lainnya, dengan spesifikasi dan fitur yang lebih mumpuni serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya. Hongqi HQ9 berpotensi menjadi pilihan kendaraan mewah yang diminati oleh konsumen kelas atas di Indonesia. Namun, tentu saja keputusan akhir tetap berada di tangan Anda yang berhak memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. M9 pakai sistem hybrid plug-in yang fokus ke torsi instan dan efisiensi. Start-stop di dalam kota bikin santai karena motor listrik ngangkat duluan. Transisi listrik ke bensin halus bukan yang ngamuk kayak CVT lama, jadi cocok buat penumpang belakang yang sensitif mabuk. Ada mode EV murni buat harian, hybrid buat kombinasi, dan hold buat simpan baterai di tol. Di rute campur, konsumsi bensin irit karena mobil sering jalan pakai motor listrik. Saat baterai diisi di rumah, biaya per kilometer terasa kayak naik motor metik, hampir nggak kerasa. Bicara desain, wajahnya tegas, grill besar tapi rapi, nggak lebay. Bingkai krom tipis bikin kelihatan premium tanpa pamer berlebihan. Kap mesin menggembung lembut, nunjukin MPV ini lebih ke elegan ketimbang agresif. DRL tipis memanjang, proyektor LED pinter ngatur sorot biar nggak nyilauin lawan arah. Animasi welcome saat unlock itu kecil, tapi bikin kesan mahal. Fog lamp diposisikan rendah untuk bantu waktu hujan deras. Pola kisi grill bernuansa futuristik, aliran udara diarahkan ke pendingin dan rem. Bumper depan ada lip halus biar nggak kelihatan gemuk. Sensor radarnya Atli integrated, nggak kesannya tempelan. Beralih ke sisi samping, siluetnya bongsor tapi streamline, garis bahu bersih bikin proporsi nggak kapal. Pilar adisetel agar visibilitas luas, sedangkan jendela baris 3 gede supaya penumpang belakang nggak merasa dikurung. Rail pintu geser rapih, nyaris nggak kelihatan. Velg multi-spoke aerodinamis, ukuran realistis biar kenyamanan tetap nomor 1. Profil ban agak tebal, bantingannya empuk, suara gulir ban minim. Kaliper dan disk diset untuk beban MPV, pedal rem terasa progresif, bukan on-off. Lampu belakang full width bikin pantat mobil kelihatan lebar dan stabil. Signature LED-nya gampang dikenali malam hari. Ada animasi goodbye pas mobil dikunci, detail kecil yang bikin senyum. Pintu bagasi elektrik dengan fungsi hands-free, tinggal ayun kaki kalau kedua tangan penuh. Bibir loading rendah memudahkan angkat koper besar. Bumper belakang ada protektor halus, nggak norak tapi melindungi cat. Masuk ke interior, dashboard rapih, layar tengah mengambang dengan UI yang cepat dan ikon besar, nggak bikin nyasar. Material soft touch tersebar, panel kayu, metalik trim terasa niat, bukan stiker. Tombol fisik esensial tetap ada. Kursi baris 2 model Captain Seat, sandaran kaki, armrest tebal, dan sliding panjang. Baris 3 beneran layak dewasa, bukan formalitas. Pengaturan elektrik luas, memori posisi, dan pemanas ventilasi. Head unit sudah dukung konektivitas smartphone, navigasi real-time, dan profil pengguna. Voice command responsif, wireless charger cepat, dan port USB di tiap baris.
Paket ADAS lengkap, Adaptive Cruise, Lane Centering, Traffic Jam Assist, Blind Spot, Cross Traffic Alert, sampai Auto Park. Kalibrasinya halus, nggak menggurui. Cocok buat tol Trans Jawa maupun stop and go dalam kota. Struktur bodi high strength steel di area kritis, airbag menyeluruh termasuk side curtain panjang. Stabilitas terjaga berkat pusat gravitasi rendah dari baterai. Fitur collision mitigation bekerja dini, lebih baik rewel daripada terlambat. Mode EV bikin kabin super hening saat mesin hidup, isolasi bagus jadi getaran nggak merambat. Suspensi disetel empuk tapi nggak oleng lebay, penyeimbangnya ada di diameter anti-roll bar dan settingan damper. Soal harga, BYD M9 belum umumkan banderol resmi untuk Indonesia, tapi patokannya di negeri asalnya ada di kisaran 500-700 jutaan rupiah. Tergantung trim dan paket baterai. Artinya kalau masuk sini, positioningnya bisa ngejepit Innova Zenix di atas dan menggoyang Alphard dari bawah. Value ala MPV premium kabin lega, fitur mewah, tapi angka masih ramah dompet dibanding rival Jepang. Kalau BYD M9 resmi masuk Indonesia dengan paket 400 jutaan, pabrikan Jepang bakal makin tertinggal soal teknologi. Dan jujur, ini bikin para kepala keluarga pecinta MPV mimpi basah. Siap-siap era mahal mewah bakal digeser jadi pintar mewah. Tinggal Anda mau nunggu atau jadi early adopter yang senyum duluan.